Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rawi sari wa yasiri amri wa udatan bilisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayatnya kita senantiasa dapat berkumpul pada kesempatan kali ini, yakni pada acara strategi digital pasca kurban untuk peningkatan jumlah pekurban. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Halinda Moya Arti yang akan menjadi pembawa acara pada webinar pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu maupun juga seluruh peserta peserta webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Amal Salman. Kami himbau juga kepada para peserta yang telah hadir, apabila tidak terkendala sinyal, dipersilakan untuk menyalakan kameranya selama acara berlangsung, pun untuk menjaga kenyamanan selama sesi pematerian nanti, kami himbau untuk tidak menonaktifkan mikrofonnya. Dan kami juga mengimbau kepada seluruh peserta untuk mengubah nama username dari Zoom meeting-nya menjadi nama instansi _nama untuk memudahkan pendataan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zikri Ahsanuriza. Kepada Saudara Zikri Ahsanuriza, kami persilahkan. Terima kasih, Teh Halinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dibacakan surat Al-Fat ayat 4 sampai ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar dia masukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Allah dengan segala firman-Nya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Zikri Ahsanuriza yang telah melantunkan tilawah Quran. Dan semoga kita yang mendengarkan selalu diberikan keberkahan. Amin. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Forum Zakat.
Kepada Bapak dan Ibu hadirin, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk kita bersama-sama menyanyikan lagunya. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya, banglah jiwanya bangsa Indonesia Raya. Dapatkan barisan bersatu padu demi perubahan, arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan. Kami ambil dan menyongsong masa, umat ini membina buana, menggenggam dunia merindu surga, jika kemakmuran dirasa bersama. Menolong dan kebaikan, hanya Allah sebagai sandaran. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, akan meningkatkan Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Kami ambilin rindu kemenangan, rakyat terjamin dari kemiskinan, teguh akidah dan tak tergadaikan, hidup sejahtera dalam keadilan. Kami ambilin siap mewujudkan insan terpanggil serta tersadarkan, saling berbagi kebahagiaan, hidup sejahtera dalam keadilan. Melangkah, raihkan kemenangan, tolong menolong dan kebaikan, hanya Allah sebagai sandaran. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu
Alhamdulillah, terima kasih kepada para hadirin yang sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Forum Zakat. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Rumah Amal Salman, Bapak Agis Nurholis. Kepada Bapak Agis Nurholis, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak karunia, karunia iman, karunia sehat, sehingga kita bisa hadir pada pagi menjelang siang ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati Pak Ahmad Zuhaini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, senior kami. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ahmad berkenan untuk hadir tentunya di tengah-tengah kesibukan yang pasti sangat padat. Tapi berkenan hadir di sini gitu ya untuk menyapa kami semua gitu ya di sini, baik panitia maupun peserta. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kami juga gitu ya untuk terus bergerak gitu ya Pak Ahmad. Kemudian untuk narasumber juga ada Mas Agus dan Kang Romi, ya insya Allah juga hari ini akan sharing ya, berbagi pengalaman mungkin ya. Dan tentunya untuk seluruh Bapak Ibu dan sahabat-sahabat peserta webinar strategi digital pasar kurban yang alhamdulillah sudah hadir juga ya, di hari ini, yang insya Allah Rumah Amal Salman sebetulnya mengagendakan kegiatan ini tidak dalam rangka kami yang mungkin merasa lebih kemudian sharing, tapi justru kami juga ingin banyak belajar gitu ya dari Bapak Ibu sekalian, yang tentunya kita bisa saling sharing ilmu, sharing pengalaman, dan juga mudah-mudahan paling tidak dengan silaturahim kita pada hari ini bisa memberikan manfaat kebaikan kita semakin luas gitu ya. Memang kalau yang kita rasakan ya, terutama nih buat sahabat-sahabat yang sama-sama di lembaga zakat juga, yang setelah melewati proses kurban kemarin yang kita menghadapi paling tidak dua tantangan ya. Tantangan yang pertama masih di tengah suasana pandemi yang memang belum sepenuhnya kembali normal gitu ya. Terus kemudian ditambah lagi dengan tantangan PMK gitu ya, yang itu kemarin juga saya kira mungkin teman-teman yang di lapangan juga sempat merasakan tantangan yang berbeda gitu ya, di mana kita harus benar-benar bisa melewati wabah PMK ini dengan baik, kita bisa menjalankan amanah kurban dengan baik, dan alhamdulillah saya kira baik Rumah Amal maupun juga lembaga-lembaga lainnya sudah bisa melewati kendala ataupun tantangan PMK ini dengan baik gitu ya, dan kita bisa menjalankan kurban ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan kita juga merasakan ya bahwa kurban ini tidak hanya bagian dari rangkaian semarak hari raya umat muslim gitu ya, tapi juga ada banyak fungsi lain selain juga aspek ekonomi gitu ya. Kita bisa membantu para peternak, pemberdayaannya gitu, terus kemudian juga lebih dari itu bisa menjadi fungsi atau jalan dakwah juga gitu ya kepada masyarakat yang lebih heterogen gitu ya. Dan mudah-mudahan tentu kita juga punya semangat terus untuk bisa bertumbuh, untuk bisa di tahun-tahun berikutnya semakin luas dakwah kurban gitu ya, semakin luas masyarakat yang punya semangat untuk bisa berbagi dengan lewat kurban gitu ya, sehingga harapannya Idul Adha itu pun Idul Kurban bisa semakin dirasakan semaraknya, bisa dirasakan hari rayanya oleh semua orang gitu ya. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi awal juga ya, mungkin kalau setelah Ramadan itu kan biasanya semangat Syawal ya untuk mengawali ibadah-ibadah kita berikutnya. Nah, ini persis juga nih setelah kurban nih, mudah-mudahan kita terus bisa menjaga semangatnya gitu ya. Dan di kami juga sebetulnya punya semangat juga agar gimana caranya dakwah kurban ini tidak hanya beberapa bulan menjelang kurban gitu ya, tapi juga bisa sepanjang waktu, dengan kita juga ada program tabungan kurban gitu ya, yang itu juga sebetulnya menjadi semangat kita untuk mengajak masyarakat, yuk kalau mungkin bisa jadi kalau kita ajak menjelang kurban itu dirasa berat gitu ya untuk bisa berkurban, siapa tahu dengan skema tabungan kurban bisa lebih ringan gitu ya. Itu ya saya kira menjadi salah satu semangat kita juga di Rumah Amal. Yang mungkin nanti akan coba disampaikan juga oleh Mas Agus ya dari sisi strateginya gitu ya. Itu barangkali dari saya. Insya Allah nanti juga ada ini ya,
aplikasi-aplikasi voucher generator yang itu juga memang menjadi semangat kami untuk terus berinovasi dan sekaligus juga selalu ingin ini ya bareng-bareng gitu ya, artinya ketika kami punya sesuatu yang bisa kita sharingkan, kita sharingkan bersama gitu ya, agar manfaatnya bisa semakin luas. Begitu mungkin dari saya mewakili lembaga. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk Pak Ahmad Juwaini, para narasumber dan juga seluruh peserta yang sudah hadir pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat banyak dari pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus Nurholis, gitu ya, selaku Direktur Rumah Amal Salman yang telah menyampaikan sambutannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, gitu ya, walaupun ada tantangan gitu ya pada kurban kali ini, tapi semoga semangat kita tetap membara ya untuk kurban di kehidupan selanjutnya, gitu ya. Dan itu juga menjadi motivasi kita untuk menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah, tidak terasa kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi terkait kurban dalam peningkatan ekonomi syariah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Juwaini selaku Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS. Assalamualaikum Bapak Ahmad Juwaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya, Bapak Ahmad Juwaini sudah hadir di tengah-tengah kita gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa semangat sekali nih para peserta gitu ya, antusiasme untuk menghadiri acara ini, apalagi juga untuk mengikuti pematerian dari Bapak gitu. Baik, langsung saja mungkin ya kepada Bapak Ahmad Juwaini untuk bisa menyampaikan pematerian utama mengenai kurban dalam peningkatan ekonomi syariah. Kepada Bapak Ahmad Juwaini dipersilahkan. Terima kasih. Saya mau share screen supaya memudahkan pembicaraan saja sebenarnya. Ya, izin sekali. Boleh, Pak. Apakah sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Aman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Agus Nurholis, Kang Agus Nurholis sebagai Direktur Rumah Amal Salman. Yang kami hormati dua pembicara kita, Kang Agus Eka Prasetyo dan Kang Romi Hardiansah. Bersyukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan keynote speech pada kesempatan ini. Baik, yang pertama kita sudah mengetahui bahwa kurban adalah syariat Islam yang disunahkan ya, sunnah muakkad kepada kita kaum muslimin untuk menyembelih ya hewan, apakah itu unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba, di mana syariat kurban ini dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan juga hari Tasyrik, ya, 10 Zulhijjah, kemudian hari Tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah. Dan kemudian daging kurban ini dibagikan oleh kita semua ke masyarakat di sekitar kita, khususnya yang membutuhkan. Dan kurban ini adalah suatu kegiatan yang merupakan bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial ekonomi. Dan kurban dilakukan serentak setiap tahun ya. Jadi setiap tahun ibadah kurban ini dilakukan, disebut serentak karena harinya itu hanya hari Idul Adha dan 3 hari Tasyrik itu. Jadi serentak ya. Di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Dan kita tahu juga bahwa kurban ini mengalami perubahan-perubahan pengelolaannya dari mungkin yang sangat tradisional sampai sekarang ini, dan kita juga percaya bahwa perubahan-perubahan ini masih akan terus berlangsung dalam mengelola kurban ini ya. Dari hari ini ke depan pun akan banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan ya, khususnya terkait kreativitas dan inovasi dalam mengelola kurban. Kemudian
kita juga menyadari bahwa kurban ini perlu kita kelola secara berkualitas. Ya. Kita harus tingkatkan pengelolaannya agar mencapai manfaat yang semakin lama semakin besar. Kalau kita lihat daripada kurban, maka setidaknya ada 3 dampak besar daripada kurban itu. Yang pertama adalah merupakan wujud daripada kepedulian sosial daripada orang-orang yang mampu, orang-orang kaya, atau orang-orang yang berkesempatan yang melaksanakan kurban, yang kemudian diberikan kepada kelompok masyarakat yang ada di grassroots atau kelompok bawah atau kelompok fakir miskin atau setidaknya yang membutuhkan. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak ekonomi ya. Ini sudah pasti karena di dalam kegiatan kurban itu ada transaksi ya, transaksi ekonomi ya, transaksi jual beli yang mengikuti kegiatan kurban itu. Sehingga mau tidak mau akhirnya kurban ini memiliki dampak secara ekonomi baik lokal, regional, nasional, bahkan sesungguhnya sampai internasional. Dan yang ketiga tentu karena kurban itu meningkatkan distribusi protein ya, distribusi protein, ketahanan pangan ya, pemenuhan kebutuhan pangan buat masyarakat kita, pemenuhan gizi khususnya kepada kelompok masyarakat yang selama ini mungkin belum terpenuhi kecukupan gizi khususnya dalam mengkonsumsi daging, apakah itu daging sapi atau kerbau ataupun daging kambing atau domba. Dan ternyata perputaran uang ya, kalau kita lihat secara ekonomi itu perputaran uang kurban itu sangat besar ya. Di tahun 2018 itu diperkirakan perputaran uang selama masa kurban itu ada sekitar uang beredar 10 triliun rupiah. Dan di tahun 2022 ini yang baru berlalu itu diperkirakan mencapai 24,3 triliun. Jadi ini satu angka yang sangat besar secara ekonomi daripada kegiatan kurban ini dampaknya secara ekonomi. Kemudian kalau kita lihat tentang bagaimana sebaran kurban itu ya di Indonesia, memang kita harus lihat dan ketahui bahwa memang konsentrasi kurban kita baik sapi kerbau maupun kambing domba itu memang paling banyak terpusat di Jawa, khususnya di Jabodetabek dan Jawa Barat. Ya, memang itu katakanlah konsentrasi kurban kita yang sangat besar. Sementara di tempat-tempat lain tentu semakin kepadatannya berkurang ya, sebarannya berkurang sebarannya, bahkan semakin ke timur juga semakin menipis ya sebaran kurban sapi kerbau maupun kambing domba ini. Bahkan kalau kita coba lihat dari segi potensi surplus dan defisit daripada daging kurban itu ya didistribusikan oleh kita semua umat Islam Indonesia ini, memang harus kita akui bahwa kepadatan keperluannya memang masih ada di pulau-pulau di Jawa Barat ya, karena sebenarnya memang meskipun secara jumlah distribusi kambingnya ke daerah timur itu menipis, tapi rasio kebutuhan yang memerlukannya juga memang jumlahnya lebih sedikit. Jadi memang defisit distribusi daging kurban juga masih ada sebenarnya di pulau-pulau besar dibanding di pulau-pulau kecil dan di daerah timur Indonesia. Namun dengan kondisi itu pun masih diperlukan upaya-upaya kita untuk terus meningkatkan pemerataannya. Jadi karena kalau kurban itu hanya terkonsentrasi di Jawa, apalagi hanya di kota-kota besar, ya, khususnya di Jabodetabek dan Jawa Barat misalnya, maka tentu harus ada upaya kita untuk mendistribusikan lebih ya ke daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang masih kurang dari terdistribusi daging kurban tersebut ya. Sementara di daerah itu mungkin kebutuhan akan konsumsi dagingnya masih besar ya dibanding daerah-daerah lain khususnya di perkotaan yang relatif masyarakatnya sudah lebih baik dalam mengkonsumsi daging. Nah, terkait dengan kurban ini sebenarnya memang kalau kita lihat siklusnya itu memang merupakan siklus ekonomi yang melibatkan banyak pihak ya.
ada peternak, ya, ada bahkan bukan hanya peternak, kita juga melibatkan importir ya, karena hewan-hewan ternak kita juga ada yang kita datangkan dari luar ya. Dan kemudian tentu adalah para pedagang, baik pedagang grosir maupun eceran, ya, itu juga terlibat dalam distribusi kurban ini gitu, dan pengelolaan kurban ini. Termasuk diantaranya juga kemudian memasuki juga supermarket, pasar swalayan ya, karena supermarket dan pasar swalayan juga ikut terlibat dalam menjadi agen penjualan atau agen rantai distribusi daripada penjualan hewan kurban ya. Nah, kalau kemudian hewan kurban itu telah sampai kepada umat Islam ya, orang-orang Islam yang kemudian melakukan kurban itu, kemudian dikelola atau diserahkan melalui lembaga-lembaga pengelola kurban, ya, maka pada akhirnya akan kemudian didistribusikan sampai kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang membutuhkannya. Dan itu kemudian masing-masing titik di mana terlibat katakanlah pihak-pihak yang ikut mendistribusikan hewan kurban, baik dalam konteks pemenuhan untuk adanya kurban itu sendiri, maupun ketika didistribusikan kepada pihak penerimanya atau beneficiaries-nya, maka masing-masing pihak juga memang tentu mengambil margin ya, atau mendapatkan margin daripada kegiatan yang dilakukannya. Dan dalam hal ini, kemudian bagaimanapun juga kegiatan kurban ini menjadi bagian daripada kegiatan distribusi pendapatan ya di masyarakat, dari kelompok peternaknya, importirnya, pedagangnya, pasar-pasar yang ikut menjualnya, ya baik mau pasar secara formal maupun pasar individual ya, yang ada di pinggir-pinggir jalan misalnya, juga akhirnya sampai kepada penerima, termasuk organisasi-organisasi pengelola kegiatan kurban itu sendiri, sampai kepada kelompok-kelompok yang membantu penyaluran sampai kepada pengurusannya, ya, itu juga akan mendapatkan distribusi margin daripada kegiatan kurban ini. Dan bagaimanapun juga distribusi margin ini nanti dari waktu ke waktu perlu kita sentuh, perlu kita tata, dan perlu kita perbaiki, dan perlu kita buat suatu kebijakan-kebijakan ataupun pengelolaan-pengelolaan yang lebih baik ya, sehingga kemudian distribusi margin ini dari waktu ke waktu memang semakin baik. Kemudian di konteks lembaga-lembaga pengelola kurban ya, yang ada di Indonesia, yang khususnya dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat atau lembaga-lembaga filantropi Islam ya, itu seringkali kan memang dimulai dengan memberikan semacam bakalan ya, bakalan ternaknya itu, atau kadang-kadang semacam modal ya untuk memulai usaha daripada pembibitan ternaknya itu, atau pembelian bakalan ternaknya itu, yang kemudian disediakan oleh lembaga-lembaga pengelola kurban yang ada, kemudian meminta kerjasama atau melakukan kerjasama dengan peternak untuk mengelola daripada hewan ternaknya itu, dan kemudian hewan ternak itu akan dibesarkan atau ditambahkan bobot berat badannya ya, dipelihara sehingga kemudian tumbuh berat badannya, di mana peternak-peternak ini bisa terdiri dari kelompok-kelompok atau sentra-sentra ternak, bisa juga kumpulan ya, individu daripada peternak-peternak yang dikelola dan dimanage oleh lembaga-lembaga pengelola kurban ini. Untuk selanjutnya pada waktu musim kurban datang ya, bisa terjadi transaksinya adalah lembaga-lembaga pengelola kurban ini membeli hasil ternaknya itu, atau juga bisa memungut ya, mengambil hewan ternak itu ya, dengan asumsi hubungannya sebelumnya adalah jasa pemeliharaan ternak. Kalau sebelumnya dilakukan dengan peternak itu adalah jasa pemeliharaan ternak. Jadi bisa saja bentuknya dibeli, bisa juga diambil ya, ditarik untuk kemudian didistribusikan oleh lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga amil zakat, yang kemudian ditawarkan kepada katakanlah orang-orang yang mau berkurban ya, umat Islam yang mau berkurban, kemudian mereka bisa menyerahkan uangnya sebagai bentuk transaksi pembelian hewan kurban itu, ataupun juga semacam donasi kurbannya yang diberikan kepada, dititipkan melalui lembaga-lembaga kemudian pengelola hewan kurban ini di lembaga-lembaga filantropi, termasuk diantaranya melalui rumah amal sama. Dan untuk selanjutnya kemudian didistribusikan ya, kadang-kadang ke mitra yang akan melakukan proses pemotongan dan pendistribusian hewan kurban ini kepada lembaga-lembaga atau institusi ataupun mitra-mitra yang ditunjuk ya oleh lembaga filantropi ini.
Dan selanjutnya lembaga panitia ataupun lembaga-lembaga yang ditunjuknya akan melakukan pemotongan dan pendistribusian daripada daging kurban itu untuk disampaikan kepada para penerimanya, gitu ya, masyarakat yang ada di dalam katakanlah radius jangkauan daripada mitra-mitra yang menyelenggarakan prosesi penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban ini, ya, sampai akhirnya kemudian terdistribusi kepada kelompok penerima manfaat ataupun juga kelompok mustahik ataupun fuqara wal masakin. Dan menariknya ternyata bahwa harga hewan kurban itu terus mengalami peningkatan. Jadi pada musim normal, katakanlah masih agak rendah, kemudian dia mengalami peningkatan yang luar biasa di musim kurban, kemudian setelah sekian lama di musim kurban dia akan mengalami penurunan lagi, tetapi juga penurunannya tidak kembali ke awal sebenarnya. Jadi berdasarkan pengalaman beberapa 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini, jadi harga hewan kurban ataupun harga domba, kambing ataupun sapi kerbau itu meskipun turun tapi tidak balik ke tahun-tahun awal sebelumnya. Jadi hanya kalau bahasa kita itu seperti turun separuh gitu atau sebagian ya dari harga pada saat di musim kurban dengan di musim normal. Jadi pada dasarnya secara grafik terus mengalami peningkatan terus dari waktu ke waktu ya. Baik karena memang itu juga dipengaruhi oleh pengelolaan hewan kurban itu sendiri memang lebih mahal dari waktu ke waktu, misalnya harga pakan ternaknya lebih mahal, biaya pengelolaan lebih mahal, sehingga harga hewan kurban dari waktu ke waktu ya kalau kita cek kan memang yang dikelola di lembaga-lembaga pengelola kurban pun seperti lembaga filantropi, ya misalnya juga mungkin di Rumah Amal Salman ini, sebenarnya kalau kita cek itu mungkin harganya dari 5 tahun yang lalu ataupun sekarang ya dalam 5 tahun itu mengalami peningkatan gitu. Jadi memang secara akumulatif harga hewan kurban ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Ini semacam keselarasan dengan kenaikan harga-harga barang ya secara umum ataupun juga pengaruh tingkat inflasi secara umum. Jadi memang itu pengaruhnya seperti itu. Ya tentu kita semua tahu bahwa lembaga-lembaga filantropi, lembaga pengelola kurban telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengumpulkan dan mengelola hewan kurban ini dengan sebaik-baiknya dan memberi sumbangsih di dalam mendistribusikan manfaat khususnya daging kepada masyarakat yang membutuhkannya. Nah, kalau kita lihat salah satu penelitian ya, itu telah mengukur bahwa memang pengaruh kurban ini bermanfaat ya terhadap peningkatan konsumsi protein, konsumsi pangan, ya konsumsi daging dari masyarakat yang penerimanya. Jadi waktu sebelum mendapatkan kurban, tingkat konsumsinya adalah 0,49 kg. Kemudian saat mendapat intervensi menjadi 0,89 kg, dan kalau digabung antara intervensi kurban dengan peran pemerintah juga dalam ikut membantu pemenuhan konsumsi protein dan daging ini menjadi 1,72 kg. Jadi ini gambaran di satu musim kurban terjadi peningkatan konsumsi daging dari masyarakat penerimanya ya. Setidak-tidaknya naik hampir 2 kali lipat ketika mendapatkan daging kurban dan hampir menjadi 3 kali lipat ketika ditambah dengan intervensi dari pemerintah. Kemudian untuk tingkat Gini rasio juga makin mengecil ya. Dari sebelum diintervensi di angka 0,95 Gini rasio konsumsi dagingnya, kemudian setelah intervensi menjadi 0,85 dan ketika diintervensi tambahan pemerintah menjadi 0,66. Jadi sebenarnya ini merupakan satu data bahwa memang kurban itu telah memberi pengaruh dalam membantu meningkatkan konsumsi daging dan juga menurunkan Gini rasio ya. Gini rasio itu ketimpangan. Jadi saya kira ini menunjukkan bahwa kurban itu memberi dampak dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan kemakmuran ekonomi. Nah, ini juga bisa kita lihat secara keseluruhan ya, bahwa kalau kita kemudian tarik lebih luas bahwa memang kurban ini memiliki dampak yang sangat besar dan sangat baik dalam ikut serta memberikan perbaikan kebutuhan pangan yang bergizi yang ada di masyarakat-masyarakat yang kekurangan ya. Dan memang kita juga bersyukur banyak lembaga-lembaga pengelola kurban yang sudah sampai concern dengan hal-hal seperti ini dan kemudian melakukan pengelolaan yang lebih baik ya di dalam pengelolaan kurban ini. Dan salah satu yang paling nyata memang kelompok katakanlah 40% termiskin di Indonesia, kelompok masyarakat yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin khususnya
termiskin di Indonesia itu yang paling mendapatkan manfaat daripada distribusi kurban ya, itu yang paling mendapatkan manfaat dan mendapat manfaat karena mereka mendapatkan perbaikan konsumsi daging, meningkatkan perbaikan gizi, ya, dan juga meningkatkan pemenuhan pangan mereka. Gitu. Jadi tingkat pemenuhan konsumsi daging ataupun gizi ya antara porsi dari kegiatan kurban dengan kegiatan intervensi pemerintah secara umum itu 1:3. Jadi sudah 1:2. Jadi kira-kira kegiatan kurban ini juga sudah sesuatu yang sangat penting karena pengaruhnya itu sudah separuh daripada apa-apa yang dilakukan intervensi secara terus-menerus oleh pemerintah dalam ikut membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Saya kira ini satu yang sangat baik dan terus harus perlu dikembangkan kegiatan kurban ini karena memang dampaknya juga semakin signifikan dan menjadi sesuatu yang menjadi penting, bukan lagi aksesoris dalam memenuhi kebutuhan gizi, protein, dan pangan bagi masyarakat miskin, khususnya yang 40% termiskin di Indonesia. Tadi juga saya sudah sekilas menyebut bahwa potensi kurban di tahun 2022 ini adalah 24,3 triliun, ya. Itu mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya itu rata-rata sekitar 5%. Ya. Sekitar 5% kenaikan uang kurban ya, atau nilai uang kurban dari tahun ke tahun itu dari waktu ke waktu setiap tahun mengalami kenaikan sekitar 5%. Dan kemudian ini juga memiliki gambaran bahwa peningkatan kurban ini mudah-mudahan juga menggambarkan peningkatan kesejahteraan atau setidaknya meningkatkan gambaran peningkatan juga keimanan dalam arti kesediaan masyarakat Muslim untuk berkurban. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah apa-apa yang mungkin kita bisa perbaiki ya untuk meningkatkan peran serta kurban dalam peningkatan ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama, sebaiknya kita memang harus mengupayakan agar kegiatan pengolahan kurban ini berbasis pada budidaya hewan ternak. Jadi jangan semata-mata kita tuh pengelola hewan kurban ini hanya membeli saja gitu. Jadi kalau bisa tuh kita juga bertanggung jawab dengan menyediakan hewan kurbannya itu. Artinya karena setiap tahun kita memotong dalam jumlah yang besar, maka kita juga harus ikut serta terlibat dalam membudidayakan hewan kurban ini. Jadi bagaimanapun juga yang sampai nanti di Indonesia ini lama-lama terjadi kelangkaan hewan kurban ya, karena kita asik menyembelihnya, mengkonsumsinya, bukan hanya di kurban, tentu mengkonsumsi juga di secara reguler, tetapi pada saat yang sama kita tidak memperhatikan sebenarnya berapa banyak populasi hewan kurban ini yang ada di Indonesia yang terus dikonsumsi oleh kita ini. Khawatirnya kita semakin lama semakin sedikit dan ternyata kita tidak memperhatikan itu. Ya kita mungkin bisa juga menutupnya dengan impor ya, tapi saya kira impor bukan suatu solusi yang terbaik buat bangsa ini. Kalau kita bisa swasembada ternak ya, swasembada ternak, swasembada daging itu jauh lebih baik. Karena itu memang langkah pertama adalah setiap pengelola kurban ini lama-lama harus terlibat dalam budidaya hewan ternaknya itu sendiri. Bagaimana melibatkan diri dalam ikut serta budidaya hewan ternak ini sehingga kalaupun kita memotongnya, tapi seperti kita sudah menyiapkan penggantinya gitu. Jadi ibaratnya satu hewan kurban yang kita potong dalam perayaan Idul Adha dan kurban itu juga kita bertanggung jawab seperti kita menyediakan, menghadirkan kembali satu ekor hewan ternaknya itu. Ya kalaupun nggak 1:1, minimal setiap hewan panitia kurban bisa bertanggung jawab setengah lah gitu, setengah ekor gitu. Jadi mungkin seperti itu gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus juga memperhatikan bahwa pengelolaan kurban kita ini harus berbasis kebutuhan dan peralatan protein nasional. Ini tadi sudah saya singgung sekilas di depan, tetapi saya kira pada intinya kita perlu memperhatikan bahwa setiap pengelolaan kurban ini harus kita upayakan juga untuk kita capai pemerataan distribusi protein ya, atau pemerataan konsumsi protein dan pemerataan konsumsi pangan ya, distribusi pangan, pemenuhan pangan dan ketahanan pangan. Karena itu kita ditantang untuk terus memperhatikan di mana daerah-daerah yang kita salurkan itu. Ya. Jangan hanya mengandalkan daerah-daerah yang terdekat dengan tempat diselenggarakannya kegiatan kurban oleh panitia-panitia di kota-kota besar itu, tapi juga harus menjangkau kalau bisa daerah-daerah yang masih belum banyak tersentuh paparan daripada distribusi hewan kurban, atau ke daerah-daerah yang masyarakatnya minim sekali mengkonsumsi daging. Ini kita harus upayakan bersama. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu membangun dan mengupayakan terbentuknya rantai pasok kurban bersama. Jadi sebagai satu gerakan bersama ya. Jadi kurban ini tidak semata-mata dikelola dalam satu organisasi atau satu lembaga, tetapi kita juga mulai
berpikir tentang gerakan pengelolaan rantai pasok kurban ini dari mulai pasokan hulunya sampai nanti ke hilirnya itu merupakan gerakan bersama ya, rantai pasok kurban bersama sekaligus juga rantai pasok ya, konsumsi makanan halal, karena ini juga pasti kurban ini makanan halal gitu. Jadi kemudian kita kelola bersama, dan insya Allah kalau kita kelola bersama hasilnya akan lebih baik ya, minimal dari kemungkinan membuat kesepakatan produksi, kesepakatan pemasaran, bahkan juga di level kesepakatan pengelolaan dan distribusi kurban itu kepada kelompok penerima manfaat. Kemudian yang keempat, kita juga harus mengupayakan agar kurban ini sebagai sarana stabilisasi harga. Jadi jangan sampai kemudian kita tuh seperti kalau pas hari raya kurban itu harga itu seperti tidak terkendali gitu. Jadi akhirnya umat ini selalu kalah karena ya kalau pasarnya memang semahal itu akhirnya karena mau berkurban ya orang harus membeli juga gitu. Jadi sayang kalau kemudian kita bisa jaga agar harganya itu memang tidak hindari mengalami kenaikan, tapi kenaikannya itu kenaikan yang wajar atau sesuatu yang rasional ya. Tapi kan kalau kemudian ini tidak sama-sama kita jaga, kenaikan harganya itu menjadi tidak terkendali dan akhirnya juga melumpuhkan ya, kemampuan kita untuk membeli hewan kurban dan melakukan kurban pada akhirnya gitu. Jadi yang tadinya beramal baik lebih banyak itu akan berkurang karena ketidakmampuan sebagian orang untuk membeli lagi hewan kurban dan menyembelih kurban dan mendistribusikannya. Jadi itu sayang sekali. Jadi bagaimanapun juga kita harus mengupayakan agar kurban ini sebagai sarana stabilisasi harga. Kemudian yang selanjutnya, kurban sebagai sarana peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat yang adil. Jadi kita perlu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan kurban ini. Kita apresiasi berbagai karya dan inovasi yang dilakukan lembaga-lembaga filantropi yang sudah selama ini membuat terobosan-terobosan, membuat temuan-temuan, ya, membuat karya-karya inovatif, model-model pengelolaan baru. Itu kita apresiasi lah, dan kita dukung dan terus kita kembangkan, termasuk misalnya yang juga misalnya dilakukan oleh Rumah Amal Salman ini yang hari ini barangkali mau disosialisasikan ataupun mau dijelaskan ataupun di launching ya pada hari ini. Saya kira semua hal yang bentuk-bentuk seperti ini perlu kita dukung, yang membuat nilai tambah kurban ini bertambah. Dan kemudian juga pendapatan masyarakat juga bertambah. Tadi saya juga menjelaskan bahwa itu ada rantai pembagian ya, atau rantai distribusi margin di setiap elemen dan setiap titik ya distribusi kurban itu. Namun sebaiknya kita juga memperhatikan yang adil ya. Jangan sampai kemudian rantai distribusi margin ini ada satu pihak yang sangat mendapatkan untung yang sangat-sangat besar gitu, sementara kelompok lain yang bekerja lebih banyak, melakukan kegiatan yang lebih banyak effortnya justru mendapat margin yang paling kecil. Nah ini yang nantinya kita coba perbaiki lagi bagaimanapun juga agar distribusi pendapatan ini kalau bisa lebih adil gitu ya, sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan ataupun yang bekerja lebih effortnya lebih besar ya dia mendapat margin yang lebih baik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah digitalisasi kurban ya. Ini saya kira saya menduga Rumah Amal Salman juga hari ini akan menjelaskan mengenai aspek inovasi, perbaikan pengelolaan, pembuatan nilai tambah dengan digitalisasi. Ya, karena ini sangat diperlukan dalam pelayanan kurban itu ya, dari mulai pelayanan kepada orang-orang yang berkurbannya sampai pelayanan kepada yang menerima kurbannya. Itu kalau bisa sampai terdigitalisasi, termasuk kepada masyarakat luas ya, termasuk masyarakat luas juga akhirnya dapat mengakses. Ya. Jadi akhirnya kan kita juga lama-lama ini akan mengarah kepada pengembangan semacam pusat data kurban nasional. Gitu. Jadi dengan langkah digitalisasi kurban ini selain memudahkan para pekurban, melayani pekurban dengan baik ya, membuat transaksi keuangan lebih baik dan sebagainya, segala macam ya terkait. Tapi juga pada ujungnya nanti digitalisasi ini akan mengarah pada pengembangan sistem database atau pusat data daripada kurban nasional. Dan yang terakhir yang saya kira juga kita perlu concern bagaimana kemudian kegiatan kurban ini harus kita jadikan sebagai sarana untuk kolaborasi dan sinergi kegiatan kurban ini dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara umumnya. Jadi bagaimanapun juga kegiatan kurban ini merupakan kegiatan umat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga kegiatan umat, kita bisa integrasikan. Kalau misalnya kita pakai rekening, ya gunakan rekeningnya rekening dari lembaga keuangan syariah. Kalau menggunakan pemasok atau mitra yang ikut memasok pada kita, ya kalau bisa kita juga melakukan kerjasama untuk mendukung pengembangan pengusaha-pengusaha muslim, peternak-peternak rakyat yang menguatkan rantai distribusi daripada kegiatan ekonomi dan keuangan syariah secara baik. Ya. Kalau menggunakan platform pembayaran juga kalau bisa juga yang mendukung platform pembayaran yang berbasis kepada keuangan syariah. Jadi saya kira intinya semua kegiatan kurban ini kalau bisa
semakin lama dari waktu ke waktu betul-betul menjadi bagian daripada yang terintegrasi, sinergis, dan kolaboratif dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berwebinar, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan betul-betul meningkatkan pengelolaan kurban, baik di Rumah Amal Salman maupun di Indonesia secara keseluruhan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Juwaini yang sudah memberikan pematerian mengenai kurban dalam peningkatan ekonomi syariah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau, gitu ya, bahwa kurban ini menjadi syariah Islam yang memberikan salah satu dampak dalam ekonomi syariah. Apalagi di tahun 2022 ini mencapai hingga 24,3 triliun yang meningkat 5% dari tahun ke tahun. Semoga ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan ataupun juga keimanan serta kesadaran umat muslim dalam berkurban nih Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Juwaini selaku Direktur Keuangan Sosial Syariah KNIKS yang sudah hadir pada webinar pagi ini. Adapun Bapak apabila saat ini masih ada agenda ataupun keperluan lain, kami mempersilahkan Bapak untuk dapat melanjutkan pada acara lainnya. Baik, acara selanjutnya adalah pematerian dari Mas Agus Eka Prasetyo yang merupakan manajer marketing Rumah Amal Salman. Assalamualaikum Mas Agus. Cek, Waalaikumsalam. Halo, Teh Halin. Makasih. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Teh Halin juga sehat dan Pak Juwaini, Pak Ahmad Juwaini punten izin, Kang Agis dan para senior yang hadir juga maupun para sahabat di lembaga zakat maupun juga filantropi lain. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, Teh Halin. Nah, pada webinar kali ini tuh Mas Agus akan memberikan materi mengenai strategi digital pasca kurban. Dan tentunya juga Bapak Ibu hadirin sudah tidak sabar nih gitu ya mengetahui strategi digital apa sih yang baik untuk kurban selanjutnya mungkin ya. Tahun depan mungkin gitu ya. Maka dari itu kepada Mas Agus dipersilakan untuk langsung menyampaikan pemateriannya. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin kepada Pak Ahmad Juwaini, Kang Agis. Terima kasih atas kehadirannya dan tadi pemaparan untuk materi itu nampaknya bisa membangkitkan kami. Untuk kami semangat dalam yang pertama mungkin dalam hal untuk menyediakan, kemudian memasarkan hingga kemudian untuk pendistribusian kepada masyarakat yang mungkin kurang atau defisit daging pada momen kurban 2023 nanti, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini memang tadi sudah ditekankan oleh Bapak Direktur saya, Kang Agis, kami bukan yang ingin lebih dulu atau seperti motif-motif lainnya, tapi memang kami didorong untuk sharing agar bareng-bareng dan juga bahkan belajar dari Bapak Ibu semua. Jadi mungkin harapannya nanti setelah sesi ini bisa banyak diskusi, bahkan tadi juga ditekankan oleh Bapak Ahmad Juwaini untuk kita saling kolaborasi. Insya Allah. Nah, untuk hal apa saja yang mungkin akan diulik untuk pasca kurban, tapi sebelumnya mungkin saya hendak review terlebih dahulu bagaimana strategi yang kemudian dijalankan kurang lebih mungkin hamin sebulan sebelum kurban waktu masa-masa tahun 2022 atau bulan Juni ke Juli yang lalu, Bapak Ibu. Nah, overview kurban di kami, Bapak Ibu, berikut. Jadi memang kami tumbuh di angka 6,7% dari tahun 2021. Maaf, ada kesalahan dari tahun 2021. Berikut kira-kira memang historisnya, Bapak Ibu. Jadi yang langkah pertama yang bisa kita ambil atau saya ambil dari slide pertama ini adalah bagaimana memang kita men-tracking dari sisi orang yang telah bertransaksi, bahkan kita mulai dari H-40 Bapak Ibu. Jadi nuansa akhir Ramadan, kemudian pasca Ramadan itu kita mulai, walaupun memang kita
telah ketahui bersama bahwa banyak lembaga-lembaga amil zakat yang bahkan sudah memulai sebelum bulan Ramadan untuk edukasi, karena mungkin kurban ini kan cukup ada nominal yang cukup besar yang harus dikeluarkan Bapak Ibu oleh calon mudhohi. Jadi nampaknya memang lebih awal lebih baik, karena edukasi kemudian dorongan untuk orang-orang berkurban itu memang harus kita jemput bolanya Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak jemput, niat-niat baik para calon mudhohi itu nampaknya akan redup dan mungkin tidak kurban contohnya Bapak Ibu. Jadi kita telah dapat banyak contoh dari lembaga-lembaga lain kalau harusnya lebih awal Bapak Ibu. Nah, jadi trennya seperti ini Bapak Ibu di tahun 2022 ini. Nah, kemudian mungkin saya juga perlihatkan di tren kami di tahun 2021 dan 2022. Yang sebelah kiri tahun 2021, yang sebelah kanan tahun 2022 Bapak Ibu. Ini menarik Bapak Ibu karena kami di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2020, itu di H-32 itu sudah berhasil lebih dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2020. Jadi di H-32 itu kami sudah menyalip dan berupaya untuk kemudian terus mengedukasi, terus kemudian mengencarkan atau mencari calon-calon mudhohi baru Bapak Ibu dengan berbagai kanal, yang kemudian di tahun yang sebelumnya kami di angka 25%. Nah, yang menarik memang di tahun 2022 ini cukup ada konteks ya Bapak Ibu ya, ada isu-isu yang ada di tahun 2022 ini yang memang kalau bahasa kami Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau bahasa marketing ataupun bisnis agak menguras tenaga dan menguras pikiran untuk kemudian berjuang bersama satu tim rumah amal untuk bisa menyalip tahun lalu Bapak Ibu. Bahkan tahun lalu kita baru bisa menyamai tahun lalu itu di H-10, sekitar H-7 atau H-10. Kita baru naik karena memang konteksnya memang cukup berat Bapak Ibu, karena yang pertama mungkin di sini Bapak Ibu ya, kondisi psikologis calon mudhohi tahun ini adalah isu pandemi yang memang juga waktu itu meningkat kita rasakan, isu PMK, kemudian yang juga sebagian mudhohi menahan diri gitu ya, agar mungkin didelay dulu, tidak berkurban dulu, mungkin tahun depan. Nah, kemudian imbas belanja dan mudik pasca Ramadan yang 2 tahun Bapak Ibu kita tahu mungkin kita sebagian besar dari kita rela tidak mudik, tapi kemudian di tahun 2022 ini kita rela untuk menghabiskan uang simpanan untuk mudik gitu ya, menyenangkan keluarga. Itu juga berdampak kepada dari sisi penjualan Bapak Ibu. Kemudian kondisi bahan-bahan pokok naik. Ini yang kemudian problem issue ini yang memang perlu kita jawab Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tidak ada strategi khusus Bapak Ibu ya. Hanya kami mencoba untuk bertanya ke teman-teman di lembaga zakat, bertanya kepada orang-orang yang mungkin lebih mengetahui medan apa problem issue yang ada di tahun ini, yang kemudian kami kumpulkan ada setidaknya ada 4 yang nanti akan kami giring kepada proses edukasi ke depan, berbuah flyer, berbuah edukasi konten, berbuah ads dan lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin juga overview untuk penyaluran kami Bapak Ibu. Memang tertenggarai di setiap provinsi sudah ada Bapak Ibu untuk distribusi. Nah, ini adalah salah satu manfaat benefit dari kolaborasi Bapak Ibu. Jadi rumah amal itu legalitasnya memang di las kota ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata dengan kolaborasi yang bagus, dengan kita bareng-bareng dengan lembaga-lembaga lainnya, kita bisa untuk sampai skala nasional. Nah, kemudian juga di sini Bapak Ibu ya, salah satu contoh yang ada di kanan bahwa itu insight bahwa saat kita menyampaikan angka kurban atau angka
angka bobot ya kita upayakan itu adalah kondisi real. Jadi ini hewan yang sudah datang di Salman, dan itu pun kita juga, jadi apa yang kita offering kepada customer, kepada calon mudhohi itu ya harusnya sama kepada. Nah ini yang juga perlu kita jaga Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada dari mungkin ads yang lewat ataupun dari flyer yang lewat itu tidak mencantumkan bobot Bapak Ibu. Jadi kemudian hanya fokus ke harga tapi tidak menyantumkan bobot, itu nampaknya sangat tidak dianjurkan Bapak Ibu ya. Agar para mudhohi itu tahu bahwa apakah pantas, apakah dengan kondisi keuangannya, dengan buying power-nya, kemampuan mereka untuk membeli, karena memang setiap harga itu membawa market yang lain Bapak Ibu ya. Setiap harga yang kita keluarkan akan membawa market yang lain. Nanti juga akan saya sampaikan mengenai. Jadi ini mungkin potret yang walaupun kontennya, walaupun mungkin foto sangat sederhana, tapi ini sangat powerful juga untuk memberikan trust. Apalagi memang di kami kan memang digital ya Ibu ya, nggak ada hewan di Salman, itu tidak ada. Teh Ali mungkin nggak melihat hewan di Salman sebelum H-1 hari H, tapi penjualannya ya terus berjalan mulai H-40 Bapak Ibu. Jadi bagaimana mensuasanakan para calon pengkorban itu seolah-olah melihat betul, itu yang menjadi tantangan untuk teman-teman yang ada, untuk teman-teman di bagian marketing. Kemudian tadi mungkin saya sudah sampaikan terkait kondisi psikologis. Nah, Bapak Ibu, penting sekali untuk kita mengetahui fokus bahasan konteksnya adalah di bab kurban Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita itu punya dua tipe calon mudhohi Bapak, atau dua tipe orang yang akan membeli hewan kurban kita. Yang pertama memang mereka tertarik dengan core values kita, program yang kita tawarkan Bapak Ibu. Program apa? Tadi mungkin sudah disebut juga oleh Bapak Ahmad Juwaini, yang menjangkau pelosok daerah yang memang kekurangan, itu termasuk core values Bapak Ibu. Saya membahasakannya core values karena ada orang-orang yang tertarik atau mungkin terdrive ya bahasanya untuk mensupport program yang ibu bapak jalankan di kelasnya ataupun mungkin di lembaganya. Nah, yang seperti ini biasanya kita kategorikan sebagai nantinya Bapak Ibu ya, orang yang tidak peduli dengan harga, tapi sangat peduli terhadap apa ide besar kita, apa goalnya, apa dampaknya. Itu di bab program Bapak Ibu. Jadi memang tidak semua atau tidak pasti bahwa ketika kita menemukan hewan yang mungkin lebih rendah daripada pasar yang ada, daripada teman-teman kita yang lainnya, itu belum tentu juga mampu menghasilkan penjualan yang lebih tinggi Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Siapa tahu lembaga Bapak Ibu sebetulnya justru memilih programnya Bapak Ibu ya, bukan memilih kepada hewannya. Atau justru memang tidak masalah harga mahal, asalkan memang sesuai dan kemudian punya visi apa, punya misi apa. Nah, itu memang satu bagian. Kemudian satu bagian lain adalah calon mudhohi yang tertarik kepada harga Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang tertarik kepada harga seperti ini, memang pada akhirnya kita pasarnya itu orang-orang yang memang belum berkurban Bapak Ibu ya, atau kurban pertama mereka. Itu yang memang kita sasar karena dengan harga rate sekitar 1,75 sampai 2 itu yang 22 sampai 25 kilogram itu harga itu sudah cukup besar Bapak Ibu ya untuk dikeluarkan. Maka kita juga sediakan orang-orang yang tertarik kepada values harga, minimal mereka bisa berkorban, merasakan kelegaan hati, kepuasan hati karena telah berkorban walaupun dengan standar dan kualitas di harga itu. Itu. Jadi Bapak Ibu perlu mendefinisikan ulang ya. Bahkan ini termasuk strategi Bapak Ibu untuk kemudian melihat lagi data yang kemarin dilihat lagi untuk kemudian membaca dan kemudian menghasilkan insight kira-kira nanti hal yang seperti apa atau program seperti apa yang akan dijalankan di tahun depan Bapak Ibu. Dan perlu saya tekankan kembali bahwa
tidak semua atau nggak pasti ya ketika misalkan Bapak Ibu atau saya mencontoh lembaga lain yang mungkin sudah ratusan hewan kurbannya, program yang dicontoh kemudian di copy paste di rumah amal itu kemudian berdampak, belum tentu Bapak Ibu. Karena tadi ya kita ada di kita itu sudah melekat kepada hati para muzaki kita atau calon mudhohi kita di wilayah kita masing-masing. Barangkali ketika kita seolah-olah berpindah atau melihat model yang lain, tentu ada orang bisa melihat, kita itu dalam tanda kutip hanya meniru, nggak ada gagasan, bahkan sampai ngomong kayaknya programnya nggak ada yang wah deh gitu Bapak. Walaupun akhirnya kan ujung-ujungnya kurban ya Bapak Ibu, tapi ternyata misi-misi lain itu juga ditunggu oleh calon mudhohi kita Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian tadi saya sudah uraikan apa core value itu apa yang menjadi inti dari kurban dari kegiatan kurban di kita. Yang jelas tadi sudah yang jelas kita memang sesuai syariat menjalankan mendekatkan diri kepada Allah dan beserta pahala yang disampaikan, tapi orang juga melihat add value-nya Bapak Ibu. Nah, program apa yang ditawarkan? Mari Bapak Ibu setelah forum ini mungkin bisa berdiskusi kita untuk menemukan unique value apa yang bisa ditawarkan kepada calon mudhohi Bapak Ibu. Unique value ini juga menjadi pembeda antara kita dengan lembaga lainnya Bapak Ibu. Contoh core value seperti apa sih Mas core value? Yang pertama contoh misalkan pengantaran hak daging pengurban itu masuk value layanan. Kami juga menggunakan itu Bapak Ibu ya, segar diantar tagline. Kemudian contoh lagi, Bapak Ibu berdiskusi misalkan pendistribusian di tempat yang defisit daging kurban. Itu berarti value sasaran si penerima manfaatnya atau mustahiknya. Jadi Bapak Ibu berupaya untuk menyampaikan amanah itu ke sana. Atau mungkin kurban untuk daerah terdampak bencana. Nah, ini selain memang sasarannya lokasi, jadi memang value lokasi, tapi dia ada unsur urgensitasnya. Nah, mungkin dalam benak si calon mudhohi pasti ini ke arah darurat bencana ya. Kalau udah bencana mungkin orang nggak akan mikir kurban gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu penggerak. Tapi tadi Bapak Ibu disesuaikan lagi dengan kekuatan dari lembaga Bapak Ibu ya, atau dari tim yang akan mendistribusikan. Jangan tidak berkoordinasi demikian. Nah, ini contoh Bapak Ibu value money tadi yang saya sampaikan, bahwa ternyata memang rumah amal juga banyak varian Bapak Ibu ya. Ada varian dombanya pun juga ada sekian, ada kurang lebih 6 varian, sapi ada sekitar 4 varian, kemudian luar negeri juga kita kelompokkan, baik itu unta maupun sapi maupun domba juga Bapak Ibu. Nah, kami punya value harga itu, value pricing itu di domba B Bapak Ibu 1,75. Nah, harga domba ini yang mungkin masih memiliki power tersendiri Bapak Ibu ya, untuk di lembaga kami, karena ya kita menyediakan value pricing tadi. Tapi kita nggak bisa menutup Bapak Ibu untuk domba A, domba super, karena itu juga ada segmennya. Ada orang-orang yang memang tidak mau, bahkan enggak, dombanya kecil gitu. Dombanya kurus menurut versi beliau. Tapi ketika orang ketika orang di targetnya di domba B sudah melihat, ternyata bisa ya saya berkurban di harga segitu Bapak Ibu ya, di range 1,75, tapi kemudian sudah pantas dan sudah sah secara syariat Bapak Ibu. Itu sangat part itu memang ada Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu memilih apakah nantinya mau fokus enggak, aku akan jualan khusus memang domba super karena aku saya menyasar segmen yang kelas atas. Itu juga bisa Bapak Ibu. Tergantung memang apa yang ditawarkan. Nah, Bapak Ibu, selain tadi ya core values, sama kami juga menggunakan values money yang memang harganya lebih hemat, tapi juga ada beberapa tambahan-tambahan Bu yang bisa kita lakukan.
yang saya namakan additional value, value tambahan. Contoh, packaging menggunakan basic value kemasan. Jadi tambah lagi Bu, selain tadi udah mah hewannya bagus, sesuai syariah, kemudian ada yang harganya terbilang sangat hemat, kemudian kita tambah lagi value-nya value kemasan, barangkali Bapak Ibu ya. Contoh lain misalkan diawasi oleh dinas kesehatan, value trust, value rasa aman, gitu, safety di sini Bapak Ibu. Oh, aman lah kalau saya kurban di lembaga Bapak Ibu, saya aman. Tapi kondisi visualisasi itu harus dihadirkan dan memang betul-betul harus dilakukan Bapak Ibu. Karena kalau tidak nanti menjadi bumerang bagi lembaga Bapak Ibu. Nah, nomor 3, penyembelihan terjamin kehalalan. Ini mungkin value proses Bapak Ibu ya. Kami koordinasi dengan halal salaman yang ada di Masjid Salman ITB untuk proses ini Bapak Ibu. Kemudian contoh lagi, gratis ongkir pengantaran, segar diantar Bapak Ibu. Ini mungkin segmen ini ada salah satu semacam testimoni dari kami Bu. Itu memang cukup berpengaruh Pak Ibu ya, bahkan beda 20.000 sampai 50.000 aja di lembaga sejenis lainnya gitu ya. Kalau sudah tertangkap di segmen ibu-ibu pasti akan bergeser kalau memang mereka terdrive dengan value hemat. Tambah gratis ongkir, udah menghemat gratis ongkir itu menambah value Pak Ibu. Nah, kemudian contoh lagi misalnya pelaporan cepat. Ini masuk ke value kecepatan. Jadi ya mungkin barangkali ketika lembaga lain berbulan-bulan laporannya, kita sehari 24 jam sudah ada laporan yang bisa ditampilkan, termasuk di mana lokasinya, di mana foto depan tampak terbaring saat pisau akan akan ditempatkan di leher sampai selesai disembelih. Itu juga merupakan value, dan ini harus kemudian dikemas dalam bahasa marketing komunikasi ke depan Bapak Ibu. Nah, nomor 6 sama 7 itu nanti yang akan disampaikan oleh Kang Romi Hardiansyah, beliau yang mengenerate. Yang pertama voucher potongan harga. Nah, tahun lalu Bapak Ibu kami berikan voucher gratis. Nah, itu saja sudah menangkap pengkurban tahun lalu untuk berkurban di tahun yang akan mendatang Bapak Ibu. Nah, tapi seperti apa biar nggak manual, nanti Kang Romi akan jelaskan. Kemudian tabungan kurban, Bapak Ibu. Ini pun juga kalau sudah ratusan bahkan ribuan, manual sangat susah Bapak Ibu ya. Nah, Kang Romi juga mengenerate semacam tools untuk kemudian biar langsung ke arah digital, tracking, bahkan pengkurban bisa mencek Bapak Ibu dengan semudah kita membuka WA. Itu yang akan disampaikan oleh Kang Romi nanti. Mungkin saya lanjut lebih dahulu. Nah, bagaimana kemudian kita menentukan value di lembaga kita, Bapak Ibu? Nah, ini kan sudah selesai nih di bulan Juli. Bahkan mungkin sebagian kita berupaya untuk menuntaskan laporan. Maka mulai nih Bapak Ibu ada tim khusus yang melakukan survei, wawancara, diskusi, riset literasi. Kira-kira yang pertama yang mungkin saya tarik adalah kondisi psikologis apa yang ada di tahun 2023 nanti. Apakah resesi menjadi fokus kita atau isu besar kita? Apakah krisis moral akan menjadi isu besar kita? Kemudian setelah itu nanti kita turunkan kepada analisa end user Bapak Ibu ya. Calon mudhohinya, baik yang sudah berkurban, ini kayaknya malah lebih bagus ketika kita bertanya kepada orang yang berkurban di kita, Bapak. Kita dengerin saja apa feedbacknya. Nampaknya itu akan menjadi hal yang bisa menguatkan kita ke depan, yang akan bisa improve kita ke depan. Sambil kita mencari market baru, barangkali kita bisa melakukan survei wawancara ke orang-orang yang memang belum berkurban di kita. Kenapa? Dan bagaimana Bapak mau, Ibu mau berkurban di lembaga kami, nah nanti kan akan dikasih kisi-kisi ya Bu ya. Oh seperti ini Mas, harus seperti ini. Nah barangkali itu bisa ditangkap dengan layanan yang lain Bapak Ibu. Mungkin dari layanan additional layanannya, atau mungkin ditambah core value-nya, atau mungkin bahkan dari sisi harganya. Kemudian memang karena satu orang ketika kita dapat insight barangkali bisa menggrab 4-5 orang, Bapak Ibu ya. Jadi langkah strategi apa yang akan kita lakukan di tahun 2022? Yang tentu kita banyak bertanya, banyak membaca, banyak melihat
berita kira-kira psikologis apa yang akan kita hadapi di tahun 2023, dan kita kemudian jangan lupa riset yang sudah ada di kita Bapak Ibu. Kita dengarkan sebaik mungkin. Setelah value terbitlah campaign Bapak Ibu ya. Nah, barangkali memang tidak harus menunggu tahun lalu, tidak harus menunggu tahun depan. Barangkali kita sudah bisa mulai tabungan kurban, kita bisa edukasi manfaatnya, kita angkat testimoni-testimoni dari mereka-mereka yang telah menerima manfaat dari mudhohi kepada mustahik lewat kita dan lain-lain. Itu bisa di slicing Bapak Ibu, bisa dituliskan yang mana yang kira-kira kita bisa lakukan dulu Bapak Ibu. Karena yang jelas Bapak Ibu sudah ada mudhohi yang tahun ini, tinggal dijaga bagaimana caranya biar bahkan mereka bisa merekomendasikan lembaga Bapak Ibu atau kurban Bapak Ibu ke orang-orang yang lainnya di sekitarnya. Bayangkan ketika ada 1.000 orang yang sudah ada di lembaga Bapak Ibu, kemudian mereka 100% percaya, trust, kemudian sampai mendatangkan 2 orang lainnya. Berarti 1.000 ditambah 2 orang lainnya di antara per masing-masing itu sudah 3.000 Bapak Ibu. Tinggal penyiapan kurbannya nih, hewan kurbannya nih mampu nggak kira-kira. Tapi itu juga perlu effort khusus Bapak Ibu. Nah, ini gambaran proses umum di kami Bapak Ibu ya. Mungkin ini tim kami Bapak Ibu. Di sebelah kiri saya itu tim yang kemudian menyiapkan konten Bapak Ibu ya. Dari teman-teman program Bapak Ibu, dari teman-teman yang kira-kira mempunyai ide besar apa yang akan kita bawa, yang kita tawarkan kepada calon mudhohi kita, itu kemudian disampaikan kepada kami, kemudian kami membuat tools-tools baik itu offline maupun online, sales-nya Bapak Ibu, kemudian kami kirim ke teman-teman kami, ada PR, ada customer relation management, advertiser, admin, website, VIP corporate, dan lain-lain. Ini yang memang perlu penyesuaian sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Ada yang lebih banyak timnya, ada yang kurang sedikit timnya. Itu nanti kita bisa atur-atur tergantung dari seberapa besar budget, seberapa besar tim yang kita punya, dan seberapa seberapa kosong market kita. Kadang-kadang Bapak Ibu kita punya tim banyak, kemudian market besar, untuk budget besar juga, tapi kita mengedukasi orang yang sama dengan lembaga yang sudah besar, Bapak Ibu. Nah, ini juga cost-nya akan sangat mahal. Maka walaupun cost-nya kita sehemat mungkin, kita bisa menghasilkan sesuatu yang cukup signifikan ketika kita mencari market yang tidak digarap oleh yang lainnya, apalagi oleh lembaga-lembaga yang sudah punya database yang cukup luas, Bapak Ibu. Ini mungkin gambaran proses umum. Ini kami juga melihat database kami, Bapak Ibu, siapa dari donor kami yang punya bisnis, Bapak Ibu. Akhirnya kami silaturahmi, kami meminta izin untuk memasang booth, dan ini kan free Bapak Ibu ya, tidak ada biaya apapun Bapak Ibu. Karena tadi kita engage dengan donatur, walaupun itu terus menjadi PR buat kita semua Bapak Ibu. Ini mungkin tampilan website kami Bapak Ibu. Memang semua masuknya lewat jalur online Bapak Ibu ya, baik itu yang via WA maupun via bot Telegram kami maupun WA kami maupun lewat website Bapak Ibu. Nah, kemudian tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah ini mungkin sudah pada terkirim laporan itu H+3, H+4 sudah ada yang bisa dibuka Bapak Ibu. Ada website kami, tinggal masukin login yang password yang kami berikan di website, sudah muncul Bapak Ibu gambaran seperti ini. Ada lokasinya, ada tempatnya, ada desanya, ada namanya, bahkan ada juga sertifikatnya Bapak Ibu yang sudah tercantum. Di scroll ke bawah kita akan menemukan sertifikat Bapak Ibu. Ini mungkin highlight konten yang lainnya Bapak Ibu. Kami juga bermitra konten ini, dan ini sangat-sangat bahkan tidak ada biaya Bapak Ibu ya. Dan kenapa kita memang perlu traffic, karena kalau sendirian rumah amal nampaknya ya
di situ-situ aja marketnya. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, nampaknya akan lebih powerful dengan cost yang minim, karena memang terlepas kita juga lembaga zakat yang memang harus meminimalkan budget ya Bapak Ibu ya, karena sebagian besarnya itu untuk mustahik. Berarti memang kita pandai-pandailah kita mencari cara dengan low cost tapi high impact Bapak Ibu. Ini 5.000 sekian like, kemudian ini sekitar sekian like, dan ini semuanya free Bapak Ibu. Orang bisa membantu kita ketika kita itu mempunyai value yang sama dengan mereka. Dan ini juga masih PR di lembaga kami karena belum banyak juga Bapak Ibu baru ini yang bisa kami tampilkan. Ini mungkin konten-konten yang ada ya, mulai dari voucher kita kemas, kurban banjar hadiah akan Bapak Ibu kita angkat. Kemudian kalau laskar diantar juga kita sampaikan Bapak Ibu untuk value-value-nya. Nah, berikut paling jadi highlight dari saya setelah tahu kita mengenai kondisi saat tahun 2023 nanti, ayo kita membahas lagi kira-kira apakah kita perkuat value kita yang sebelumnya, kita tambah dengan ethical value yang lain, kita tambah mitra kita, jajaran kita biar lebih kuat, atau memang kita mengusulkan hal yang baru untuk kita tawarkan kepada para calon muthohi. Kemudian barulah nanti kita melihat Bapak Ibu berapa sebetulnya cost untuk marketing kita, dan itu kita tuangkan nanti kira-kira dari sekian aktivitas mana yang paling sangat prioritas dan itu mendapatkan hasil yang maksimal, kita sesuaikan dengan tim yang ada, baru kita mulai gencarkan Bapak Ibu. Termasuk nanti yang akan disampaikan oleh Kang Romi, bagaimana mengenerate voucher, bagaimana kemudian dengan fasilitas tabungan kurban kepada yang sudah berkurban dan lain-lain. Itu demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Agus untuk pemateriannya gitu, yang super sekali gitu ya. Ternyata juga tadi juga sempat dikutip ya bahwa dari strategi digital apapun gitu yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tentunya juga punya unique value ya gitu. Baik itu value-nya bisa ditentukan dari survei, wawancara, diskusi, ataupun juga riset literasi gitu. Nah, kalau misalkan dari situ ya Mas, ya ketika kita udah punya nih unique value-nya gitu ya, ataupun juga core value-nya, apakah mudah ya nantinya ketika kita menentukan strategi digital apa ya yang cocok untuk lembaga masing-masing? Ya Mbak, betul. Teh Alin sangat menurut experience kami ketika sudah nemu unique value, apa yang mau kita bawa dibandingkan dengan yang lain, kita jadi punya ibarat toko yang berjajar Mbak. Itu yang ada di tempat-tempat, misalkan ada di PVJ ataupun mungkin ada di tempat-tempat atau mungkin di pasar minggu gitu ya kan, mungkin orang menjual baju yang sama gitu ya, tapi ketika kita punya unique value itu ibarat walaupun kita menjual baju tapi kita menjual baju koko gitu, yang lainnya menjual baju mungkin yang kasual gitu ya, atau yang lainnya, atau mungkin kita akhirnya oke, aku akan menjual baju tapi khusus seragam, akhirnya kan kita lebih pede, aku menjual seragam. Kalau misalkan kita sama-sama menjual baju kasual, jaketnya yang monoton, itu orang akan bingung juga ya, kira-kira kemana? Nanti jatuhnya akan perang-perangan harga. Karena sama tokonya, yang ditawarkan juga sama, akhirnya mana nih yang paling murah biasanya. Tapi kalau kita punya unique value, ini akan berdampak kepada orang, oh aku tergerak dengan misi lembaga ini nih, begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Teh Halim. Siap. Jadi kurang lebih juga kayak lembaganya tuh udah punya ciri khas masing-masing juga ya Mas ya, ketika udah punya unique value ya. Ketika low cost high impact pun jadi mungkin bisa lebih mudah ya dicapainya gitu ya ketika udah punya itu. Baik, nah mungkin selanjutnya juga kita coba juga untuk putar ya video salah satu contoh mungkin dari strategi digital yang dilaksanakan oleh Rumah Amal Salman. Mungkin boleh dibantu oleh operator. Kurban ringan tanpa beban, baringin aja.
Aduh, sekarang PMK lagi mewabah. Pas banget lagi, dekat Idul Adha juga. Pengen kurban dengan hewan yang sehat dan terhindar dari PMK, gimana ya? Eits, tenang aja. Sekarang kamu bisa berkurban dengan hewan yang sehat dan terhindar dari PMK di Rumah Amal Salman. Insya Allah sah. Apa? Sah? Jadi sah itu sehat, aman, dan halal. Karena dalam pelaksanaannya, Rumah Amal Salman sudah diawasi oleh Dinas Kesehatan Hewan. Wah, mau dong anterin aku berkorban di Rumah Amal Salman yuk? Hah? Anterin? Sekarang udah gampang kali. Kamu bisa langsung bertransaksi kurban melalui website ini. Aku kurban dengan yang lain. Awalnya sih aku mau kurban sapi sendiri. Tapi kok rasanya berat banget. Aku pilih kolektif aja. Bayarnya jadi ringan, hewannya sesuai syarat, dan perawatannya terjaga. Kurban di Rumah Amal Salman. Ya sonsi, ya sonsi, ya bermain dengan yang tak bisa mengebik. Jangan lupa, ya berbeda. Oh, hidup indah dengan sonsi. Ya sonsi, ya sonsi, ya banyak akal dan pandai menari. Pikiranku tak dapat ku mengerti karena nundang kurban jadi pusing sendiri. Pikiranku jadi kesana sini masih mencari tempat kurban yang pasti, tetapi tak dapat ku temukan, dapat ku temukan. Ku mencari tempat kurban aman-aman, ku mencari tempat kurban aman, ku mencari hewan kurban sesuai syariat, ku mencari hewan kurban kita. Kita akan lihat formasi dari Rumah Amal FC. Di posisi kiper ada Fauzan, lalu ada dua bek tangguh Zikri dan Muki, lalu di pemain tengah ada Didi dan Faris, lalu di posisi terdepan ada Mirta sebagai kapten. Selanjutnya kita akan simak bagaimana strategi dari pelatih Rumah Amal FC. Oke, ya berikut gitu ya contoh mungkin dari strategi digital yang udah digunakan oleh Rumah Amal Salman gitu ya. Dan ternyata juga memang luas ya Mas ya gitu ya, dari era digital ini tuh banyak banget yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Salah satunya juga mungkin kita bisa bikin video visual yang mungkin bisa lebih relate gitu ya dengan audiens ataupun dengan customer kita gitu, apalagi dari masing-masing lembaga gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang pastinya di sini juga ingin bertanya gitu ya, bagaimana cara publikasi ataupun juga dari strategi digital mungkin yang harus dilakukan untuk tahun depan, itu untuk setiap pertanyaan bisa disiapkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk di sesi tanya jawab setelah pematerian yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pematerian yang kedua, yaitu mengenai publikasi aplikasi generator voucher, yaitu yang akan diisi oleh Bapak Romi Hardiansyah ST, selaku Zakat Engineer Rumah Amal Salman. Assalamualaikum Bapak Romi, apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih Pak?
Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini ya alhamdulillah gitu ya, semua juga pada sehat gitu di sini dan udah pada antusias juga gitu untuk menerima materi terkait dengan voucher generator. Selanjutnya mungkin pematerian bisa langsung disampaikan aja ya oleh Bapak Romi, dipersilakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya termasuk Pak Ahmad juga ini, terima kasih sudah hadir dan sudah terus menemani kita semua sampai dengan sekarang. Saya sebelumnya memohon maaf terlebih dahulu karena kondisi sedang dalam perjalanan pulang kembali ke Bandung. Awalnya direncanakan sampai tadi pagi, rupanya qadarullah sampai dengan saat ini masih berada di perjalanan, sehingga ini menepi terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang telah diamanahkan. Baik, seperti yang tadi oleh Pak Dr. Ahmad Juwaini disampaikan, kemudian oleh Mas Agus disampaikan gitu terkait salah satu strategi di bidang digital itu adalah membuat voucher begitu ya, salah satunya. Jadi strateginya banyak, tabungan kurban dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian juga di lembaganya masing-masing sudah membuat strategi-strategi yang sudah disebutkan tadi begitu. Hanya saja memang tanpa adanya tools, strategi tersebut akan terasa menjadi lebih berat untuk dikerjakan begitu. Jadi adanya tools itu untuk mempermudah, untuk mempercepat, untuk mengefisienkan, untuk mengefektifkan pekerjaan kita sebagai manusia begitu. Nah, ini salah satu tools yang Rumah Amal kembangkan, saya yang mengembangkan di tahun 2021 kemarin terkait dengan generating voucher. Nah, alhamdulillah transaksi kurban Rumah Amal itu 4,85%-nya. Jadi 4,85% Bapak Ibu sekalian gitu ya, yang transaksinya melalui voucher. Nah, dari 4,85% ini itu 16,25%-nya adalah pekurban baru. Begitu. Jadi vouchernya itu strategisnya sederhana Bapak Ibu sekalian. Orang yang sudah berkurban ke lembaga kita itu harus kita jaga tahun depan kembali berkurban. Entah hewan yang sama ya gitu ya, atau bahkan hewan yang lebih tinggi. Tetapi beliau juga harus, kalau kita memberikan pelayanan yang memuaskan, mereka juga harus bisa memberikan advokasi kepada rekan-rekannya untuk berkurban di kita. Nah, strategi kurban Rumah Amal dengan voucher ini sederhana Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap pengurban itu diberikan voucher potongan harga kurban sebesar Rp50.000. Jadi nominalnya sama semuanya. Di luar harga promo ya, maksudnya di luar harga hewan kurban promo. Jadi kalau harga hewan kurban promo itu sudah tidak bisa digunakan vouchernya begitu. Jadi di luar harga kurban promo. Diberikan voucher potongan harga sebesar Rp50.000. Potongannya pun yang terukur ya, potongan Rp50.000. Oke, ini secara operasional kira-kira masih masuk lah begitu ya. Nah, atau bisa jadi Bapak Ibu sekalian mau memberikan voucher lebih besar juga silakan begitu. Yang penting tadi secara operasional ini masih masuk hitungannya begitu. Nah, tapi yang Rumah Amal berikan gitu, yang Rumah Amal berikan kepada para pengurban itu bukan satu voucher. Jadi kalau satu voucher mah misalnya saya pengurban, kemudian saya oleh Rumah Amal diberikan satu voucher. Pak gunakan ya Pak ya, kalau mau tahun depan kurban kembali silakan gunakan vouchernya supaya mendapatkan potongan harga begitu. Nah, itu penggunaannya hanya untuk saya saja. Hanya untuk membuat saya kembali berkurban ke Rumah Amal. Nah, yang kami lakukan gitu ya, ini sedikit tips supaya peningkatan kurban di Indonesia semakin banyak, perekonomian syariah semakin tumbuh, masyarakat semakin tumbuh, ketahanan gizi dan lain sebagainya yang tadi oleh Pak Dr. Ahmad disampaikan. Nah, yang kami lakukan itu satu pengurban diberi 10 voucher Bapak Ibu. Satu pengurban diberi 10 voucher. Tapi dia hanya boleh menggunakan satu voucher, tidak boleh digunakan akumulasi gitu ya. Jadi kalau 10 voucher berarti kan 500.000 tuh. Nah, dia mau tidak mau ya dia akan mengajak sahabat-sahabatnya, kerabatnya, keluarganya itu untuk berkurban. Saya ada voucher nih dari Rumah Amal, kurban potongan harga, siapa yang mau kurban ini bisa gunain nih. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi fungsinya dua. Pertama, meretensi kembali, menjaga kembali orang yang sudah berkurban untuk kembali berkurban. Dan yang kedua adalah membuat orang yang sudah berkurban mengadvokasi saudara atau sahabatnya untuk berkurban ke Rumah Amal. Begitu, itu yang kami lakukan. Satu orang dikasih 10. Dan tadi ya, hasilnya 4,85% transaksi kurban terjadi melalui voucher. Dari 4,85% ini, 16,25%-nya itu adalah pekurban-pekurban baru yang datang karena diadvokasi oleh entah
saudara, entah keluarga, entah sahabatnya begitu. Nah, jadi ini salah satu strategi. Nah, bagaimana cara mengenerate voucher? Ini bayangkan ya, satu pekurban misalnya ada 1.000 orang ya, satu pekurban ada 1.000 orang. Berarti perlu di-generate voucher sebanyak 1.000 kali 10, 10.000. Gimana cara mengenerate voucher sebanyak itu begitu? Dan bagaimana mendelivernya kepada mereka gitu ya, mengirimkannya kepada mereka begitu vouchernya. Apakah vouchernya, tentu vouchernya supaya lebih menarik gitu ya, di sini ditambahkan kode unik. Karena kalau voucher tanpa kode unik nanti penggunaannya bisa terus berulang-ulang dan kita akan kesulitan begitu. Dan ditambah membuat lembaga kita menjadi lembaga yang tidak dilihat kurang profesional dalam generating vouchernya. Nah, jadi yang akan saya share ini nanti aplikasinya saya buat di Spreadsheet. Ini aplikasi yang secara sederhana ya sehari-hari berhubungan dengan kita ya. Kita selalu berhubungan dengan Spreadsheet begitu. Nah, nanti saya share linknya. Di sini nanti ketika Bapak Ibu ngeklik linknya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tinggal klik gunakan template. Maka akan tergenerate satu spreadsheet untuk kita di Google Drive kita begitu. Nah, kemudian di sini ada, nah ini sudah menjadi spreadsheet-nya kita begitu ya. Jadi tinggal kalau kita lupa di mana filenya, tinggal kita buka drive kita kemudian cari voucher generator, nanti akan ketemu. Nah, di sini ada 4 sheet, ada sheet satuan, sheet kolektif, kode dan kredit. Kredit ini berisi bagian pertanggungjawaban. Kalau kode ini berisi sheet untuk mengenerate voucher, sheet untuk mengenerate kode voucher, kode uniknya ya. Kemudian sheet kolektif ini berisi ini untuk mengenerate kode-kode voucher dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk dokumen yang nantinya akan tersimpan ke dalam Google Drive kita. Kemudian kalau sheet satuan, kalau yang kolektif ini tadi ya, kalau sepertinya satu donatur mau dapat 10 begitu. Nanti yang di-share ke donaturnya foldernya gitu. Foldernya udah langsung open access. Jadi tidak perlu minta akses lagi, tidak perlu masukin email, nggak perlu begitu. Kalaupun yang satuan, ini kalau sepertinya butuhnya untuk yang satuan. Misalnya udahlah satu donatur satu voucher aja ya, sudah nanti yang munculnya adalah link dokumennya atau link gambarnya, dan link tersebut yang nanti akan dikirimkan kepada donatur. Baik, di sini ada warna-warna kolom maupun sel begitu ya. Warna merah menunjukkan ini tidak boleh diisi, jadi haram untuk diisi apapun sel ataupun kolom ini. Warna hijau wajib diisi. Kalau tidak diisi maka sistem tidak akan berjalan. Warna oranye sifatnya pilihan. Boleh diisi, boleh tidak begitu. Nah, saya akan mendemokan pembuatan voucher misalnya untuk pembuatan kode unik voucher terlebih dahulu gitu ya. Nanti sebenarnya secara lebih jelas nanti di sini juga ada bagian menu. Di bagian menu di sini ada ada 5 pilihan menu, ada generate voucher satuan, generate voucher kolektif, ada untuk membuat kode uniknya, ada cara tutorialnya nanti ini nyambungnya ke YouTube. Kemudian ada link untuk berdonasi gitu ya, untuk pengembangan aplikasi-aplikasi lainnya. Di bagian kode ini yang warna hijau hanya sel B1. Jadi misalnya kita ingin mengenerate 300 kode begitu, tes kode unik, kita tinggal klik menu, kemudian klik buat kode. Nah, di sini nanti yang akan muncul pertama kali adalah permintaan otorisasi. Ini tinggal diizinkan lanjutkan saja, klik lanjutkan, kemudian pilih email yang kita gunakan. Kemudian ini tinggal klik izinkan. Kemudian setelah sukses otorisasinya, kita klik kembali menu, kemudian buat kode. Maka nanti secara otomatis sistem akan menghasilkan kode voucher sebanyak 300. Kode vouchernya terdiri dari 6 digit. 3 digit pertama adalah angka secara acak, dan 3 digit berikutnya adalah alfabet atau huruf ya secara acak. Ini jumlahnya 300 dan tidak ada yang double satu sama lain. Nah, kemudian misalnya saya ingin mendemokan kalau sepertinya kita ingin mengenerate voucher yang sifatnya kolektif begitu ya. Yang sifatnya kolektif. Nah, kode di sini itu kemudian akan saya kopikan sebanyak 10 saja.
Saya kopikan di bagian paling ujung. Ini yang warna hijau, kolom R. Ini wajib diisi, berisi kode. Misalnya saya pastikan ke sini. Kemudian di sini ada ada sel berwarna hijau lainnya. Yang pertama ada link folder. Ini link folder ini kalau hasilnya nanti itu akan tersimpan di folder mana. Nah, ini saya misalnya sudah buat di drive saya buat satu folder judulnya voucher. Jadi nanti saya akan menyimpan semua voucher yang saya buat itu di folder ini. Tidak berada di luar. Jadi kalau di luar kan akan susah hanya kita nyarinya. Nah, kita tinggal copy saja link foldernya, copy ke sini. Kemudian yang berikutnya adalah delete. Nah, ini link foldernya. Kemudian yang berikutnya adalah link Google Slide. Jadi yang pertama harus dilakukan itu harus membuat terlebih dahulu Google Slide gitu ya. Google Slide itu berisi desainnya mau seperti apa. Ini contohnya yang kemarin Rumah Amal kirimkan ke para donatur. Jadi ini desainnya semuanya adalah gambar, bentuknya PNG, kemudian ditambahkan ke Google Slide sebagai gambar. Ini ya, ini bisa diedit-edit, bisa ditarik-tarik begitu. Hanya saja di bagian sini itu dikosongkan, diputihkan dan ditambahkan text box. Ya, text box itu ini nih. Ditambahkan text box. Kemudian diberikan diberikan kurung kelawar, ini kode. Kode ini nanti yang akan mengenerate dan akan mengambil datanya dari spreadsheet yang kita punya. Begitu. Oke, jadi yang ini yang kode di sini ini adalah warna, ukuran dan jenis huruf itu bisa kita sesuaikan, termasuk letak itu juga bisa sesuaikan, kodenya mau di sini mau di mana, tergantung nanti sesuai dengan desainnya. Kalau ini yang nomor seri, voucher kurban, informasi, tulisan-tulisan ini semuanya ini bagian dari desain begitu. Yang ketika dibuat tinggal di-upload saja ke Google Drive-nya begitu. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi variabel-variabel yang lainnya. Misalnya kalau sepertinya kita ingin mengenerate penggunaannya bukan untuk kurban, tapi misalnya untuk voucher webinar atau misalnya untuk voucher acara-acara lain begitu ya. Nah, misalnya ini yang voucher mini MBA, di sini ada variabel yang lain selain kode, ada juga nominal. Nanti di bagian variabel ini gitu ya, kalau sepertinya dia sifatnya kolektif, itu tinggal diganti yang warna oranye ini dengan nominal begitu. Oke, saya akan mendemokan untuk yang ini saja gitu ya, untuk yang generate voucher kurban tadi. Tadi kita copy link Google Slide-nya, copy semuanya. Kemudian link Google Slide kita copy ke sini, kemudian maaf, jadinya bentuk link. Nah, linknya kita copy, kemudian misalnya kita ingin menampilkan bentuknya dalam bentuk PNG gitu ya, dalam bentuk gambar, dan jumlah voucher. Nah, yang dimaksud dengan jumlah voucher ini, satu donatur itu dapat berapa voucher. Misalnya karena saya tadi hanya mengcopy 10 kode voucher, misalnya saya menghendaki satu donatur itu dapat 2 begitu ya. Satu donatur dapat 2. Ini jumlahnya dibatasi hanya sampai dengan 99. Gitu ya. Jadi hanya angka lebih besar dari 1 atau 99. Jadi 2 sampai dengan 99 angka yang diizinkan. Misalnya satu donatur saya ingin mendapatkan 2 voucher gitu. Klik 2, kemudian misalnya di sini nama donaturnya atau nama yang nanti akan dijadikan vouchernya, berarti karena jumlah vouchernya 2, kode vouchernya ada 10, berarti saya perlu menyiapkan 5 nama begitu. Nah, persiapan sebenarnya sudah selesai gitu ya. Persiapan sudah selesai. Nanti kalau sepertinya ID di sini itu bisa macam-macam, bisa ID donatur, ID peserta, nomor handphone dan lain sebagainya yang bisa memudahkan kita untuk untuk mengambil data dari tempat yang lain begitu. Oke, persiapan sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal klik buat voucher kolektif.
karena ini di bagian sheet kolektif. Belum ada daftar yang dibuat. Sebentar. Oke, ini di bagian kode sudah. Oh, mohon maaf, ini kembali terhapus bagian ininya tadi. Agus ada di mana? Oh, ada di bawah. Mohon maaf, rupanya tadi saya bukan di row 5, tapi malah di row 26. Harusnya di row 5. Nah, maka ketika kita klik seperti ini, sistem akan berjalan gitu ya, akan berjalan, kemudian akan membuat akan membuat secara langsung voucher-voucher yang tadi kita butuhkan. Di sini ada timestamp, nanti isinya adalah kapan folder tersebut dibuat, kemudian ini adalah link foldernya. Nah, link folder inilah yang nanti akan kita berikan kepada donatur untuk dijadikan untuk sebagai bagian dari cara kita merawat mereka gitu. Nah, ini contohnya bisa diklik di sini gitu ya. Ini voucher atas nama saya begitu. Nanti ini tinggal dikirimkan ke donaturnya, kemudian sudah open access begitu. Dan ini voucher yang tadi dibuat ya. Voucher yang tadi dibuat dengan kode yang berbeda-beda. Nah, kenapa perlu ada kode? Supaya kita bisa men-track siapa diajak oleh siapa begitu ya. Siapa diajak oleh siapa. Oke, kira-kira seperti itu penggunaannya. Ini terus aplikasi terus akan berjalan sampai dengan semua kode tergenerate semuanya begitu. Begitu juga yang sifatnya satuan itu juga sama. Kurang lebih penggunaannya sama. Kalau sepertinya nanti tutorial seperti ini terlalu cepat, nanti teman-teman bisa lihat di bagian tutorial begitu. Baik, paling itu saja yang bisa saya sharekan. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat. Penggunaannya bukan hanya untuk pembuatan voucher ya. Misalnya teman-teman Bapak Ibu perlu membuat sertifikat. Ada 1.000 orang yang harus dibuat sertifikat begitu ya. Tapi yang membedakan antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya hanya nama dan nomor sertifikat saja, ya sudah bisa dibuat dengan aplikasi ini begitu. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian mau membuat voucher potongan harga begitu. Nanti di bagian variabel satunya tinggal diganti dengan variabel yang sama seperti yang ada di voucher. Di sini kan namanya nominal ya, bukan var 1. Jadi diganti dengan nominal. Kemudian nanti di bagian format numbernya gitu ya, format numbernya tinggal disesuaikan apakah sebagai teks atau sebagai tanggal atau sebagai mata uang atau sebagai yang lainnya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah akan di-share linknya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mencoba. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemateriannya gitu ya, terkait dengan project generator gitu oleh Bapak Romi gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu nih yang ingin bertanya gitu ya mengenai pematerian 1 terkait strategi digital pasca kurban ataupun juga pematerian 2 terkait publikasi aplikasi gratis project generator, dapat menuliskan di kolom chat ataupun raise hand ya dan menyalakan mikrofonnya ketika diminta. Sesi pertanyaan ini akan dibatasi hingga pukul 11.40 kurang lebih. Nah, jadi untuk sesi pertanyaan bisa langsung dicetak aja di kolom chat ataupun juga langsung raise hand. Nanti akan dibantu oleh saya untuk menyalakan mikrofonnya. Nah, mungkin ya itu juga ada yang bertanya juga via Karom gitu ya, bahwa nanti boleh dikasih cara kita bikin generatnya, vouchernya. Apakah mungkin ada recordingnya mungkin atau gimana juga? Itu akan diinfokan mungkin tadi ya. Betul, nanti linknya kan saya kasih, kemudian kan nanti tinggal diklik yang gunakan template begitu ya. Kemudian nanti di situ di bagian menu ada bagian tutorial. Nanti di bagian tutorialnya di situ ada cara membuat voucher, cara membuat kode unik voucher, cara membuat voucher satuan, cara membuat voucher unik begitu. Jadi kan kalau sekarang mungkin terlalu cepat khawatirnya begitu ya. Jadi kalau di YouTube kan bisa kita pause sambil kita coba gitu ya. Kita play lagi kemudian pause kita coba dan seterusnya begitu. Oke, siap. Ini nanti bakal diinformasikan lagi ya. Jadi mungkin juga tadi ada yang terlalu cepat ataupun apa juga nanti bisa diputar kembali gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan ya dari Bapak Hadian Ahmad gitu ya. Udah raise hand gitu. Mungkin boleh langsung on mic aja ataupun juga on cam.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya ya? Oke. Kedengeran. Alhamdulillah. Iya, terima kasih banyak Mas Romi. Toolsnya keren banget. Sebenarnya sih simple ya, pakai Google Drive tapi udah bisa se-advance itu Mas di modifikasinya. Nah ini saya mau tanya, Kak, tadi kan penggunaan itu bisa banyak ya. Sebenarnya use case-nya nggak cuma voucher, tapi bahkan sertifikat juga kita bisa. Nah yang saya mau tanyain, best practice-nya gimana ya? Kalau misalkan kita ada banyak desain, itu listnya itu terus ke bawah atau untuk satu desain kita pakai satu spreadsheet Excel tadi? Atau maksud saya gini, dia nerusin nggak? Apakah kita harus hapus dulu, nanti terus bikin nama baru gitu? Gitu sih Mas. Jadi itu satu file tadi, itu bisa untuk idealnya untuk setiap desain atau setiap event kita bikin file tersendiri. Itu sih Mas, terima kasih banyak. Baik. Ya, saya langsung jawab ya, Teh Alin. Jadi pertama jadi memang ada batasan-batasan yang saya buat begitu ya. Pertama tadi jumlah voucher yang dibuat maksimal 99 dalam satu folder begitu ya. Kemudian hanya bisa PNG dan JPEG belum bisa, hanya PNG dan dalam bentuk PDF, tidak bisa dalam bentuk video begitu. Kemudian untuk jumlahnya gitu ya, jumlah slide-nya itu hanya satu slide gitu ya. Jadi kalau sepertinya kita punya banyak file ke bawah slide gitu ya, dia hanya akan mengenerate, karena begini, slide itu link setiap slide di Google Slide itu beda-beda. Linknya tiap slide itu beda-beda. Jadi ketika kita copy slide yang keempat misalnya begitu ya, ketika kita klik slide yang keempat itu linknya berbeda dengan slide yang ketiga. Dan ketika kita copy slide yang keempat, link slide yang keempat itu nanti sistem akan mengambil slide yang keempat aja begitu. Jadi kalau sepertinya ada event banyak gitu ya, atau ada membuat sertifikat dengan desain yang banyak, itu tinggal buat file-file Google Slide yang ada, atau dengan membuat link yang baru gitu, dengan masukin link baru, generate, kemudian buat lagi file, maksudnya tinggal di copy. Itu kan ketika di copy bisa di copy berkali-kali ya. Link yang sudah saya kirimkan itu kan bisa di copy berkali-kali, tidak hanya sekali. Jadi kalau sebenarnya kita punya kebutuhan untuk mengenerate 10 desain begitu ya, tinggal copy masing-masing 10, kemudian buat desain 10, copy link Google Slide-nya ke masing-masing spreadsheet, tinggal generate begitu. Jadi itu batasan yang ada. Terima kasih Pak Adian Ahmad atas pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Hadian Ahmad atas pertanyaannya gitu. Jadi kalau misalkan disimpulkan berarti untuk setiap event ataupun setiap pembuatan lagi itu harus berbeda spreadsheet ya Kak ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens terkait dengan strategi digital pasca kurban ataupun juga terkait dengan voucher generator. Boleh langsung raise hand ataupun juga via chat ya. Oke, sambil menunggu juga mungkin ada pertanyaan dari audiens gitu ya. Saya mau nanya juga nih sama Mas Agus gitu ya mungkin ya, terkait dengan strategi digital nih gitu. Apakah mungkin ya Mas ya ketika kita menggunakan strategi digital misalkan di tahun ini gitu ya, terus di tahun depan tuh kita gunakan lagi gitu. Apakah itu berdampaknya itu besar atau seberapa besar sih gitu dampaknya ketika kita menggunakan strategi digital yang sudah ada? Sekilas pertanyaan tadi Teh, karena kan mungkin akhirnya kita harus mencoba untuk mencari permasalahan gitu ya. Nanti relevansinya adalah apakah sesuatu yang kita buat yang itu dispesifikkan ke arah digital itu masih mampu menjawab problem, atau bahkan sudah ada yang lebih cepat, Teh Alin. Nah, pada akhirnya kalau sudah ada yang lebih improve, kita memang kayak nampaknya harus menyesuaikan. Tapi memang lagi-lagi kita masih kalau untuk konteks digital ya, itu kan kita memang dari sisi pengguna memang besar di Indonesia. Namun untuk sisi sampai penggunaannya itu kan ada yang berlevel-level ya Mbak ya, ada sebagai user aja Pak. Kalau saya rasa sih digital itu adalah yang paling akurat, atau yang lebih akurat, lebih cepat, lebih efisien, lebih fleksibel gitu ya. Itu
keyword-keyword itu yang kemudian akan terus bergulir dan teman-teman di IT pasti akan mencari sesuatu yang lebih cepat lagi. Kalau nggak salah saya contoh misalkan di M-Banking salah satu bank itu kalau yang lainnya masih memakai username sama password, di bank lain hanya passwordnya aja. Ini kan satu inovasi ya, agar tidak, pokoknya gimana-gimana caranya bab digital itu lebih cepat, lebih praktis, lebih hemat, lebih memotong operasional, itu yang akan dikejar oleh teman-teman IT sebetulnya. Jadi nanti jawabannya adalah tergantung siapa yang lebih duluan menemukan. Tergantung cost juga ya, bahkan tadi dengan Kang Romi juga tidak harus aplikasi yang mungkin sekian juta atau belasan juta, cukup dengan Google Spreadsheet dan itu sudah bisa. Itu kan salah satu strategi yang Rumah Aman jalankan, yang kita mencoba untuk low cost impact, teman-teman. Jadi dengan kondisi stay hungry, stay foolish ini kita namanya diperas otak kita jadi apalagi ya, karena ya kita dengan terbatas biaya marketing dan juga tim, begitu, Realin. Siap, masih tetap harus ini juga ya, maksudnya dengan era digitalisasi yang mungkin semakin cepat juga gitu ya, harus dimanfaatkan dan harus up to date juga dengan kebutuhan gitu ya Mas ya. Baik, nah ini juga ada pertanyaan juga ya mungkin ya. Jadi ketika dari Pak Risman gitu ya, Lasnas Dewan Dakwah Lampung, mohon izin bertanya, saya sudah coba buka link aplikasinya, saya lalu buka menu tutorial gitu ya, tapi muncul notifikasi keamanan dari Google. Nah, mungkin dari Karom bisa dibantunya dengan mengklik lanjutkan aja gitu ya. Ya betul, lanjut aja. Jadi itu bagian otorisasi itu karena itu aplikasi yang bukan dibuat oleh Google ya, itu aplikasi yang dibuat oleh orang atau pihak lain di luar Google, sehingga ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, Google mendeteksi ini kami nggak bisa memastikan ini aman atau enggak nih gitu. Tapi kalau Anda percaya sama yang bikin, Anda klik gitu. Nah kira-kira begitu. Jadi silakan diklik lanjutkan saja. Terus mungkin yang bagian yang kedua nanti itu kan di bagian kredit ada kontak saya kalau sepertinya Bapak atau Ibu mengalami kendala gitu ya dalam dalam pengeneratan vouchernya, silakan bisa kontak, mudah-mudahan saya bisa membantu begitu. Oke, nah jadi tadi juga dia di bagian kredit gitu ya, untuk kontak dari Bapak Romi Herdiansyah gitu ya. Apabila mungkin di sesi ini gitu ya, ketika terkait dengan tutorial voucher generator kurang jelas ataupun juga ada kendala dan tidak bisa dilanjutkan untuk beberapa waktu kemudian gitu ya, bisa untuk langsung kontak aja ke Bapak Romi Herdiansyah gitu ya. Nah, apabila ada pertanyaan lagi, bisa kita satu pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir gitu ya. Tapi kalau apabila tidak ada, kita mungkin bisa cukupkan. Baik, alhamdulillah gitu ya, materinya juga matang banget ya, daging banget, dan mungkin teman-teman juga udah mendapatkan materi yang insya Allah juga ini bisa menjadi bakal kita gitu ya di korban tahun selanjutnya gitu ya. Alhamdulillah juga kita sudah berada gitu di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara, kita akan ada sesi foto bersama dulu di Zoom meeting ini gitu ya. Barangkali Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan kamera, boleh menyalakan kamera terlebih dahulu, dan bagi yang berhalangan untuk mengaktifkan kamera, diperbolehkan untuk tidak mengaktifkan kamera. Mungkin untuk sesi dokumentasi ini akan dibantu oleh operator dengan panduan tetap dari saya. Ya, kita tunggu dulu teman-teman untuk menyalakan kameranya. Ya, baik. Dokumentasi akan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Ya, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Dan slide terakhir mungkin ya. 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya, yang sudah hadir di webinar kali ini gitu ya. Semoga materi hari ini juga bisa menjadi bekal kita untuk melaksanakan kurban yang lebih baik di tahun selanjutnya gitu ya. Dengan tentunya dengan strategi digital pasca kurban ataupun juga dengan mengaplikasikan voucher generator yang tadi gitu ya. Nah, saya Halinda selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, barakallah. Jazakumullah khair.
Barakallah. Jazakallah semuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Romi, Kak Agus, semuanya. Assalamualaikum. Rumah Amal Salman adalah lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan lainnya yang memiliki program utama berbasis pendidikan dan teknologi, pencetak leading figure, pembangun peradaban. Assalamualaikum Ibu, selamat siang, selamat datang di Rumah Amal Salman. Silakan duduk Ibu.